Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL TRPL 306 dengan judul PBL Aplikasi Mobile Pencari Kerja akan mempresentasikan AS Praktikum Administrasi Sistem Komputer. Dengan anggota, saya sendiri Hasna Fadilah Ramadan, ada Muhammad Hasan Firdaus, Andri Putra, Sheila Rifki, Welmiran Bima, dan juga Muhammad Maulana Yusuf. Next. Sebelum itu, aplikasi kami merupakan aplikasi versi mobile dari situs web Talent Cerdas Indonesia, di mana pada aplikasi ini berfokus pada talent sebagai pencari kerja. Untuk itu, database yang digunakan pada aplikasi mobile ini adalah database yang sudah ada dan saat ini masih digunakan oleh aplikasi web Talent Cerdas Indonesia. Adapun servis-servis yang dibutuhkan pada proyek PBL kami, yang pertama ada MariaDB sebagai database utamanya, kemudian PHP Admin sebagai manajemen database-nya, Swagger UI-nya untuk dokumentasi dan testing API, kemudian Gores API-nya sebagai backend utama, PHP FPM sebagai runtime Laravel Web, dan juga ada Nginx sebagai web server dan reverse proxy. Pada proyek PBL kami menggunakan, monorepo di mana seluruh komponen aplikasi berada dalam satu repositori, sehingga agar Docker-nya mudah dikelola, struktur foldernya disesuaikan dan dipisah berdasarkan peran dari masing-masing servisnya. Di folder utama terdapat folder API untuk source code Gores API, kemudian ada web untuk aplikasi Laravel-nya, ada specs yang berisi spesifikasi Open API-nya, kemudian ada mobile untuk aplikasi Flutter-nya. Selain itu terdapat, folder tambahan untuk mendukung Docker-nya dibuat dengan, folder, lokal data yang di mana pada folder ini berisi DB data untuk database, storage untuk file upload pengguna, serta file-file env untuk konfigurasi environment masing-masing. Folder lokal data ini nggak ikut ke-build, ke dalam Docker image sehingga tetap aman dan dapat digunakan kembali meskipun kontainernya dihentikan ataupun dijalankan ulang. Selanjutnya, mendefinisikan file Docker Compose. File Docker Compose dibuat dengan nama Compose per YAML untuk membedakan environment production dan development. Yang pertama ada service MariaDB. Service DB ini menggunakan image MariaDB LTS sebagai database utamanya. Konfigurasi database dipisahkan ke file lokal data atau DB-env. File lokal data atau DB data digunakan agar data database persisten. Port 3306 diekspos untuk keperluan debugging dan PHP admin. Dan yang terakhir restart, selalu memastikan database otomatis berjalan kembali jika terjadi error. Yang kedua, konfigurasi database disimpan pada file lokal data atau DB-env. File ini berisi informasi user database, password, serta nama database yang akan otomatis dibuat saat kontainer pertama kali dijalankan. Yang ketiga, ada service PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini digunakan sebagai antarmuka web untuk mengelola database. Terhubung langsung ke service DB, port 2003 pada host diarahkan ke port 80 kontainer, upload limit diperbesar untuk mendukung import database berukuran besar, dan depends on memastikan database berjalan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu untuk service dari Swagger UI, yang dimana Swagger UI digunakan untuk pengujian dan dokumentasi dari Gores API, yang dimana menggunakan Emacs Swagger API atau Swagger UI latest. Kemudian untuk Swagger JSON mengarahkan ke file spesifikasi Open API yang terdapat di dalam folder folder project. Kemudian proses authorization untuk menyimpan token authorization saat mencoba API. Kemudian untuk URL yang diakses untuk mengakses Swagger UI itu terdapat di port 2004. Selanjutnya untuk folder spek dimount ke kontainer agar Swagger UI membaca spesifikasi terbaru. Kemudian untuk Docker untuk REST API pada proyek Talent Cerdas menggunakan bahasa Golang sehingga aplikasi harus dibuild terlebih dahulu sebelum dijalankan. Untuk itu digunakan multi-stack Docker file agar proses build dan runtime terpisah. Stack Builder menggunakan Golang 1.25 Alpine, mengunduh dependensi atau Gomod download, mengompilasi aplikasi menjadi binary, Talent Cerdas API, dan untuk stack runtime-nya menggunakan Emacs Alpine yang ringan, menjalankan binary hasil build, menggunakan user non-root, dan mengekspor port 8080. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah konfigurasi environment dari Gores API atau API env, di mana untuk memisahkan konfigurasi dari source code digunakannya file environment API
terpisah di folder dari API saja. API-NV yang disimpan di folder lokal data. Selanjutnya untuk service GoRest API di Docker Compose. Setelah itu menambahkan service API ke dalam Compose-nya, yang mana build menggunakan Docker file di folder API, port 8080 diekspos agar API dapat diakses dari host, dan volume storage digunakan untuk menyimpan file upload, file API env dimount sebagai env untuk konfigurasi aplikasi. Credential Firebase dimount read only untuk kebutuhan notifikasi. Service bergantung pada database sehingga dijalankan setiap database siap. Selanjutnya adalah mendefinisikan file Docker Compose untuk service PHP HPM untuk Laravel webnya. PHP HPM digunakan sebagai interpreter web tercerdas, akan dipanggil oleh Nginx. Docker file digunakan untuk melakukan customizasi PHP, dan volume storage digunakan untuk menyimpan file aplikasi hasil upload pengguna. Selanjutnya, kita perlu mengkonfigurasi env untuk Laravelnya. Ini adalah potongan env yang juga disimpan di folder lokal data. Selanjutnya, ini adalah Docker file untuk PHP FPM-nya. Versi PHP yang digunakan adalah PHP 8.4. Dalam file ini terdapat 3 stage building. Stage base di sini menggunakan base image PHP 8.4 FPM Alpine, kemudian menambahkan beberapa extension PHP seperti extension untuk PDO MySQL. Kemudian menambahkan composer juga. Kemudian di stage builder, base image dari stage pertama diambil, kemudian menyalin seluruh konten web ke dalam image, kemudian menjalankan perintah composer install. Selanjutnya adalah stage final. Di sini akan menjalankan server PHP FPM-nya. Base image dari stage pertama digunakan kembali, kemudian mengatur entry point, kemudian menyalin hasil dari stage builder ke dalam stage final, kemudian melakukan expose port 9000 untuk PHP FPM-nya. Selanjutnya, di sini tadi disebutkan ada script untuk entry point. Di sini akan melakukan otomatisasi untuk migrasi dan juga setup Laravel-nya. Di sini akan mengecek dan menginisialisasi folder storage jika belum ada, kemudian menjalankan database migration secara otomatis menggunakan PHP Artisan Migrate, kemudian melakukan optimize Laravel dengan perintah PHP Artisan Optimize, dan di terakhir akan menjalankan PHP FPM-nya. Selanjutnya itu ada service Nginx-nya. Service Nginx ini digunakan sebagai web server dari aplikasi web kalian cerdas. Versi Nginx yang digunakan adalah yang terbaru. Volume yang digunakan adalah konfigurasi server Nginx, file source code aplikasi, dan storage file hasil unggahan pengguna. Nah, terdapat file Nginx config. Konfigurasi Nginx di samping akan melakukan handling file seperti biasa, kecuali untuk file .php akan diteruskan ke service PHP FPM yang sudah berjalan sebelumnya di port 9000. Nah, setelah semuanya di setup, untuk menjalankan kontainernya, gunakan docker compose -f /compose.prod.yaml up -d. Selanjutnya akan dijalankan oleh Yusuf. Baik, di sini kita coba jalankan Docker Compose app-nya. Ini kita gunakan perintah yang tadi. Oke, sudah berhasil berjalan. Di sini kita akan coba testing untuk membuka localhost 2003. Akan mengarahkan kita ke php-admin. Terus selanjutnya ini kita akan coba ke localhost 2004 yang akan mengarahkan kita ke Swagger UI. Di Swagger UI ini kita memungkinkan untuk melihat dokumentasi API. Terus di sini kita juga bisa menguji beberapa endpoint langsung dari website atau browser. Kemudian oke, di sini kita akan coba Laravel Web. Di sini kita coba menggunakan localhost. Oke, di sini sudah bisa berjalan. Kemudian
slide terakhir, ini kita akan coba untuk mengekspor Docker image. Di sini kita gunakan perintahnya, yaitu docker save -o talent cerdas API latest talent cerdas. Sini nanti filenya akan berbentuk .tar. Kita lihat di sini berhasil tergenerate. Kemudian kita juga perlu untuk mengekspor file PHP, talent cerdas PHP. Oke, sedang mengenerate filenya. Kita tunggu. Oke, sini kedua file sudah berhasil tergenerate dan kemudian kita akan mencoba untuk melakukan import images yang tadi ke environment baru dan mencoba web di localhost pada environment yang baru tersebut. Untuk pengujian import Docker akan dilakukan oleh Mas Hasan. Baik. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah bisa, Pak. Baik, ini adalah file tar yang sudah diekspor oleh Yusuf tadi. Di sini ada API dan juga PHP. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu, kita pastikan belum ada image tersebut di Docker kita. Ya, di sini belum ada image untuk PHP dan juga untuk API dari aplikasi kita. Kita import terlebih dahulu dengan menggunakan perintah what, kemudian talent cerdas API latest kita import. Kemudian kita import juga image PHP-nya. Selanjutnya kita pastikan kita jalankan kembali perintah docker image. Di sini terlihat API dan juga PHP-nya sudah terimport. Lalu kita dapat menjalankan kontainer yang compose-nya. Kita menggunakan docker compose f. Kemudian update. Terlihat di sini sedang membuat kontainernya dan tidak terjadi proses building lagi karena image-nya sudah ada. Kemudian kita lakukan uji coba dengan cara mengunjungi localhost untuk web API-nya menggunakan port 80. Di sini terlihat API-nya sudah mendapatkan respon tetapi error karena tidak ada API yang kita tuju. Kemudian untuk webnya sendiri, ini terlihat beranda dari Talent Cerdas Indonesia. Berarti proses importing dari image-nya telah berhasil. Baik, pengujian import file Docker tadi sekaligus mengakhiri presentasi AHS Administrasi Sistem Komputer dari kelompok PBLTR PL 306. Saya mewakili teman-teman tim PBLTR PL 306, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.